Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Ada yang sakit? Ada, Pak. Siapa yang sakit? Rizky. Oh, Rizky. Udah nanti ya kita bahas ya. Jadi pada pembelajaran hari ini kalian sudah makan belum? Sebelum masuk kelas tadi pagi tadi udah makan belum? Belum, Pak. Kenapa belum? Emangnya kenapa, Pak, kalau belum makan? Jadi gini ya, Bapak kasih penjelasan bahwa kita sebelum masuk sekolah pagi itu harus makan. Kenapa? Karena yang pertama dengan kita makan itu membuat kita menjadi lebih fokus terhadap pembelajaran yang kita laksanakan. Kemudian juga nanti apa yang Bapak jelaskan, apa yang Bapak sampaikan itu juga mampu otak kalian terima dengan baik. Sehingga apa yang Bapak jelaskan kalian paham. Karena kalau kalian itu nggak makan, nanti efeknya kalian akan sakit perut. Nah, akhirnya kalian nggak fokus. Selain sakit perut juga pasti kalian akan ngantuk, sehingga kalian juga tidak fokus. Sehingga pembelajaran hari ini sia-sia gitu. Jadi ngerti ya? Besok jangan lupa makan, oke? Iya, Pak. Nah, jadi sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Mungkin Herda bisa pimpin untuk berdoa? Bisa? Bisa, Pak. Ya, ayo kita berdoa sama-sama. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ya sudah. Jadi setelah berdoa kita seperti biasa ya, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebentar, Bapak ambil laptopnya dulu. Nah, semuanya kita sama-sama ya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya, Pak. Ya, sudah siap? Siap. Ya, kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, tepuk kita semuanya. Nah, sudah. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih. Kalian tahu nggak kenapa setiap kali pembelajaran Bapak selalu menyuruh kalian untuk berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya? Tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Nah, jadi Bapak kasih tahu kalau belum tahu ya. Pertama, sebelum pembelajaran kita itu harus selalu mengawali dengan doa. Nah, tujuannya apa? Agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan berdoa, kita mengharapkan semoga pembelajaran hari ini itu dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kenapa Bapak selalu menyetelkan lagu Indonesia Raya? Nah, itu karena yang pertama, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap tanah air. Kemudian rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Nah, gitu ya. Nah, jadi hari ini kita masuk ke pembelajaran. Bapak akan mengajarkan kalian
mata pelajaran SBDP dan PPKN ya. Tapi sebelum masuk, Bapak mau mengabsen ya atau mencek kehadiran kalian dulu satu-satu. Oke, yang pertama mungkin Bapak Herda. Hadir, Pak. Hadir. Nadia. Hadir. Hadir. Nita. Hadir, Pak. Hadir. Rizky. Nggak hadir, Pak. Kemana Rizky? Katanya orang tuanya sakit. Orang tuanya sakit. Ya udah, berarti kasih izin ya. Nah, jadi karena orang tuanya Rizky sakit, mari kita bersama-sama mungkinnya mendoakan biar agar orang tuanya Rizky itu cepat diberikan kesembuhan ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, oh iya, Bapak mau tanya nih. Kemarin, kamu duduknya rapi dulu, yang rapi. Ya, bagus, mantap. Nah, Bapak mau tanya nih. Kemarin kan Bapak ada nyuruh nih. Masih ingat nggak yang Bapak suruh kalian membaca cerita fable tentang kelinci menipu buaya? Ingat, Masih ingat? Pak. Nah, kemarin Bapak suruh setelah kalian membaca cerita itu, apa pesan moralnya? Ayo, mungkin Herda duluan. Kita harus pandai dalam setiap masalah. Nita? Jangan menyombongkan diri, Pak. Ya, bagus. Itu semuanya benar. Jadi di dalam cerita tersebut itu memiliki pesan moral. Yang pertama, kita adalah jangan menyombongkan diri. Karena apa? Kita yang kuat belum tentu menang. Nah, dan buktinya dari cerita tersebut dapat diambil pesan moralnya bahwa sang buaya kuat, tapi dia kalah oleh si kancil yang lemah tapi memiliki kecerdasan, begitu ya. Kemudian juga di dalam situ pesan moralnya ada lagi, yaitu di dalam kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya, gitu ya. Nah, jadi kita hari ini masuk ke pembelajaran SBDP dan PPKN. Silahkan buka bukunya. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, Bapak mengharapkan setelah kita nanti belajar sama-sama tentang gerakan tari-tari daerah, Bapak mengharapkan kalian bisa mencontohkan nih gerakan dasar-dasar tari Bungong Jumpa dengan posisi berdiri dengan baik dan benar dan juga tepat ya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak mengharapkan sekali kalian melatih gerakan dasar-dasar tari Bungong Jumpa tadi. Nah, nanti kita akan buat kelompok, nanti kita akan bergantian maju, kemudian mempraktekkan gerakan dasar-dasar tari Bungong Jumpa diiringi dengan hitungan. Nanti Bapak yang menghitung ya. Nah, itu untuk mata pelajaran SBDP. Kemudian untuk mata pelajaran PPKN itu Bapak yang pertama nanti mengharapkan sekali setelah pembelajaran kalian itu dapat menyimpulkan berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Nah, kemudian tujuan yang kedua, Bapak mengharapkan kalian nanti bisa memperjelas apa itu makna persatuan, apa itu makna kesatuan ya yang ada di Indonesia. Mengerti? Mengerti. Ya. Nah, kalau gitu sudah siap semuanya belajar? Siap. Siap, oke. Di sini, Ibu ingin kalian duduknya secara berkelompok, di mana setiap kelompok terdiri atas 4 sampai 5 orang. Oke, jangan pada ribut dulu. Ibu ingin menjelaskan sedikit dulu tentang pembagian kelompok. Nah, terkait dengan pembagian kelompok, tenang saja, Ibu yang akan membagikan kelompok pada kalian. Tenang. Semuanya mendengar? Oke. Kita berhitung dari angka 1 sampai 5 dari sebelah kanan Ibu. Berhitungnya dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah ketemu angka 5, kalian hitung ulang dari angka 1. 1, 2, 3, sampai seterusnya. Sampai semua anggota kelas kalian mendapatkan hitungan masing-masing. Semuanya paham? Oke, sekali lagi masih tidak ada yang memperhatikan. Masih ada yang tidak memperhatikan. Ibu ulang. Semuanya paham? Oke. Kita hitung aja dari sebelah kanan Ibu. Dimulai. Oke. Karena kalian sudah berhitung dan semua anggota kelas mendapatkan hitungan masing-masing. Semuanya mendapatkan hitungan? Oke, berarti kalian sudah berhitung dengan bagus. Oke, yang
mendapatkan angka yang sama, harap kumpul menjadi satu kelompok. Misalkan angka 1. Angka 1 adalah Siti. Sebelah sana lagi ada angka 1 yaitu Mega. Nah, yang mana yang mendapatkan angka 1 kumpul menjadi satu kelompok. Bisa dimengerti? Oke. Yang merasa angkanya sama silakan kumpul menjadi satu kelompok. Pembagian kelompoknya Ibu arahkan di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sampai seterusnya. Bisa? Oke, silakan kalian membentuk kelompoknya masing-masing sesuai dengan angka yang sama dengan membentuk lingkaran di tiap kelompok. Bisa? Oke, silakan kalian membentuk kelompok. Karena kalian sudah berhitung, sudah membentuk kelompok, sudah secara dan membuat lingkaran juga sudah. Nah, di sini Ibu ada sebuah penunjang tambahan, yaitu kepala bernomor, yaitu NHT. Nah, ini nanti akan Ibu bagi di setiap kelompoknya, di mana setiap kelompok pasti mendapatkan NHT ini, dan setiap anggota kelompok juga akan kebagian. Ini Ibu akan bagikan kepada kalian semua di tiap kelompok. Cara pemakaiannya cukup mudah. Di sini ada double tap. Nah, ini kalian buka dan kalian rekatkan di kepala seperti ini. Nah, bisa dimengerti. Nah, Ibu akan membagikan ini semua kepada kalian. Bagikan ya. Di sini kalian semuanya sudah dapat NHT-nya. Oke, baik. Jadi silakan buka buku kalian masing-masing pada buku kelas 4 tema 1, subtema 1, dan pada pembelajaran kedua. Sudah pada dibuka semuanya? Oke, yang belum silakan buka dulu. Baca dulu apa pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Tentang apa buku di sana? Ada yang bisa menjawab? Oke, tentang sebuah tarian dan juga tentang keberagaman. Nah, jadi di sini kalian pada tahu nggak apa tari daerah dari Kalimantan Selatan? Baksa kembang. Oke, benar. Terus apa sih keberagaman yang ada di Kalimantan Selatan? Contohnya apa saja? Oke, baik. Ada bahasa daerah. Bahasa daerah kita yaitu bahasa Banjar. Ada rumah adat, ada agama. Nah, mayoritas agama di Kalimantan Selatan adalah agama Islam. Dengan adanya keberagaman, berarti kita tidak boleh saling menghina, apalagi saling mencemooh atau menjelek-jelekan agama lain, suku lain, atau bahkan bahasa orang lain. Kita harus bangga dengan keberagaman yang ada di Kalimantan, dan kita perlu untuk melestarikan keberagaman itu. Nih, di dalam anggota kelas kalian, apakah Anda memiliki keberagaman? Ada. Oke, baik. Keberagaman apa yang ada di kelas kalian? Bisa sebutkan? 1. Ada keberagaman bahasa. Kenapa bahasa disebut keberagaman di kelas kalian? Oke, baik. Ada karena di kelas kalian ada yang menggunakan bahasa Banjar dan juga ada menggunakan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya keberagaman apa yang ada di kelas kalian? Oke, baik. Keberagaman pada agama. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen. Oke, baik. Nah, untuk itu jangan saling menghina, apalagi saling mencemooh. Di sini kalian pertama-tama belajar pada sebuah tarian.
Dan di sini Ibu akan menampilkan sebuah video dan kalian harap memperhatikan di setiap kelompoknya. Karena nanti di akhir pembelajaran atau setelah materi ini nanti Ibu akan menunjuk kalian secara acak untuk maju ke depan dan memperagakan sebuah tarian ini, memperagakan dan menyebutkan gerak dasar tarian yang Ibu tampilkan nanti. Jadi ini ada sebuah tarian dari Kalimantan Selatan, yaitu tarian Baksa Kembang. Kalian harap memperhatikan dan memahami dan melihat bagaimana tarian ini, dan kalian praktekkan juga nanti di kelompok kalian masing-masing. Dan Ibu nanti akan berjalan di setiap kelompoknya melihat bagaimana kalian bisa memahami atau tidak. Dan apabila kalian ada kurang memahami atau ada kesalahan teknis, nanti akan Ibu bantu di setiap kelompoknya. Semuanya paham? Oke, baik. Nah, silakan lihat dulu dan perhatikan dengan baik tentang tarian Baksa Kembang dari Kalimantan Selatan. Semuanya kelihatan? Yang tidak bisa melihat tahap ke depan bisa. Itulah tarian dari Kalimantan Selatan. Perlu kalian ketahui sebenarnya tarian Baksa Kembang ini dilakukan pada acara seminar, biasanya pada pembukaan, terus juga pada kedatangan bupati, ataupun juga ditampilkan pada acara-acara perkawinan, resepsi, dan lain sebagainya untuk menyambut tamu yang datang. Oke, silakan kalian peragakan. Karena Ibu lihat tadi kalian di kelompok sudah memperagakan dengan baik dan mengetahui tentang gerakan dasar tari dari Baksa Kembang, Ibu akan menghitung dari angka 1 sampai 3. Dan hitungan ketiga kalian sama-sama mempraktekkan di kelompoknya masing-masing sesuai dengan arahan Ibu ya. Semuanya paham? Oke, baik. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya karena kalian sudah memahami dan memperagakan dan sudah mengetahui akan gerak dasar pada sebuah tarian Baksa Kembang, seperti perjanjian di awal, Ibu akan menunjuk kalian secara acak untuk mempresentasikannya ke depan. Oke, semuanya siap? Oke, jangan pada ribut dulu. Di sini Ibu akan memanggil kalian berdasarkan nomor yang ada di kepala kalian atau NHT. Jadi yang merasa angkanya disebut harap maju ke depan. Jadi di sini Ibu panggil ya. Setiap angka yang memiliki nomor kepala 2 harap maju ke depan untuk menyebutkan gerak dasar tari pada Baksa Kembang dan memperagakannya. Silakan maju ke depan. Yang bisa menampilkan dengan baik akan Ibu beri sebuah hadiah. Di mana yang pertama-tama Ibu akan memberikan poin tertentu. Apabila bagus sih, kalian akan mendapatkan sebuah ini, kelihatan. Nah, setiap penampilan bisa menyebutkan dan bisa memperagakan dengan baik, kalian akan mendapatkan sebuah lot ini dari Ibu. Dan ini nanti poinnya untuk kelompok ya. Di sini Ibu minta untuk kalian membuka buku siswa yang ada di halaman 28. Sudah dibuka? Sudah. Jadi di sini terdapat ada 5 gambar yang memiliki perbedaan dari gambar tersebut. Jadi 5
orang tersebut memiliki ciri khas dari daerah yang berbeda-beda. Ada yang tahu apa yang menjadi pembedanya? Ya, warna kulit, betul. Selanjutnya, penutup kepala, iya betul. Jadi, di sini Ibu akan menjelaskan dari 5 perbedaan pada gambar yang ada di sini. Misalkan Pak Sami berasal dari Maluku. Jadi, Maluku itu memiliki ciri yang berbeda, ciri dengan warna kulit yang agak gelap, selanjutnya dengan rambut yang agak ikal atau bergelombang. Selanjutnya ada Pak Encep. Pak Encep berasal dari Sunda. Pak Encep menggunakan penutup kepala yang menjadi ciri dari orang Sunda. Selanjutnya ada Pak Made. Pak Made berasal dari Bali. Dan Pak Made juga menggunakan penutup kepala yang biasa menjadi ciri dari orang Bali tersebut. Selanjutnya ada Pak Udin. Pak Udin berasal dari Betawi. Biasa orang Betawi itu menggunakan kupiah yang berwarna hitam dan menggunakan sarung untuk diselempangkan di pundak. Selanjutnya ada Pak Nur. Pak Nur berasal dari Jawa. Jadi orang Jawa itu biasa menggunakan blangkon dengan baju adat dari Jawa. Selanjutnya Ibu di sini memiliki gambar. Memiliki 2 gambar. 2 gambar ini apakah sama apa beda? Ya, beda. Jadi, yang pertama ini adalah gambar rumah adat dari, ada yang tahu? Papua. Jadi, rumah adat dari Papua itu memiliki ciri khas, yaitu dengan memiliki atap yang agak bulat. Jadi ini bisa dilihat. Selanjutnya, ini adalah rumah adat dari Kalimantan Selatan. Jadi Kalimantan Selatan itu memiliki rumah adat yang menjadi ciri khas, yaitu ini atapnya. Jadi dari 2 gambar tersebut pasti memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu dengan daerah yang mereka masing-masing. Jadi rumah adat pun berbeda, terus suku berbeda, agama, kebiasaan, dan makanan khas dari daerah tersebut juga berbeda. Tariannya juga pasti akan berbeda. Jadi selanjutnya di sini kalian buka halaman selanjutnya. Di sini ada identifikasi keberagaman tersebut. Jadi kalian kan sudah membentuk kelompok. Jadi nanti kalian akan mengisi dari tabel yang masih kosong-kosong tersebut. Jadi misalkan Pak Sami berasal dari Maluku. Selanjutnya, bahasa yang digunakan oleh Pak Sami apa? Makanan khas dari Maluku apa? Alat musiknya, pakaian daerah, tarian, serta kebiasaan yang dilakukan oleh Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Jadi kalian bisa berdiskusi dalam kelompok kecil kalian tersebut. Nanti Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Ya, waktunya sudah habis, sudah 15 menit kalian mengerjakan. Apakah kalian sudah selesai untuk mengerjakan? Oke, sudah. Jadi, di sini Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah kalian kerjakan tadi. Nanti Ibu akan menggunakan cara apabila Ibu menyebutkan 1 nomor kepala, misalkan 3. Jadi, yang memiliki nomor kepala 3 bisa angkat tangan secara cepat. Dan nanti akan Ibu tunjuk kelompok mana yang duluan mengangkat tangan dan yang memiliki nomor kepala 3 tersebut. Ya, di sini bisa dimulai? Bisa. Jadi, Ibu akan menyebutkan yang memiliki nomor kepala 2, bisa angkat tangan. Ya, kepada Akbar bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tadi.
Iya, terima kasih kepada Akbar telah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 2 tadi ya. Ya, di sini Ibu akan memberi poin kepada kelompok 2 karena telah mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi. Iya. Jadi di sini Ibu akan memberikan penjelasan. Jadi Indonesia itu memiliki beribu-ribu pulau, memiliki banyak pulau, dan di dalam pulau tersebut pasti memiliki perbedaan-perbedaan. Misalkan kayak perbedaan apa tadi? Makanan daerah, terus suku, terus ada tarian, selanjutnya ada rumah adat, kebiasaan. Jadi di dalam pulau tersebut pasti memiliki perbedaan. Dan tetapi mereka masyarakat Indonesia itu biar berbeda-beda, tetapi mereka tetap satu, tetap menjalin kerjasama, saling tolong menolong, dan saling hidup berdampingan. Jadi masyarakat Indonesia itu tidak adanya kayak saling pilih kasih, misalkan mau berteman dengan orang yang sama dengan tempat asalnya gitu, tidak ada. Jadi misalkan kayak kalian, tetangga kalian itu kan pasti berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ada yang dari daerah Jawa, ada yang dari daerah Betawi. Jadi mereka itu, manusia Indonesia itu hidup saling berdampingan, tolong menolong, kerjasama. Setelah itu, apakah kalian hidup berdampingan? Ibu tanya. Ya. Jadi kalian juga hidup berdampingan. Jadi manusia itu hidup tidak bisa sendiri. Jadi hidup saling berdampingan, saling tolong menolong dari bayi hingga tua. Karena misalkan bayi kalian, apakah pada saat bayi sudah bisa untuk makan sendiri, jalan sendiri? Kan belum. Jadi kalian itu didampingi dan ditolong oleh orang tua kalian. Jadi itulah manusia itu saling tolong menolong, adanya kerjasama seperti itu. Jadi pembelajaran kita sudah selesai. Jadi Ibu ingin menanyakan, apakah kalian sudah paham tentang penjelasan yang sudah Ibu berikan terhadap materi keberaneka-ragaman yang ada di Indonesia? Iya, bagus, sudah paham ya. Jadi di sini Ibu akan mengadakan kuis. Jadi kuisnya apabila Ibu memberikan soal kepada kalian secara lisan, kalian yang ingin menjawab pertanyaan tersebut bisa angkat tangan secara cepat. Nanti Ibu tunjuk siapa yang cepat angkat tangan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu dan jawabannya itu betul, akan mendapatkan poin untuk kelompoknya. Jadi siapa yang cepat angkat tangan akan menjawab pertanyaan dan mendapat poin ya dari Ibu. Bisa dimulai? Bisa. Oke. Jadi soal yang pertama, tarian apa yang telah kalian pelajari tadi? Ya, kepada Putri bisa menjawab pertanyaan tadi? Iya, betul. Jadi jawaban dari Putri tadi sudah sangat tepat dan sangat bagus. Jadi kelompok berapa Putri? Kelompok 1 akan mendapat poin ya, 10 poin dari Ibu. Soal selanjutnya, bahasa apa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Iya, kepada saudari Tasya bisa menjawab? Iya, betul. Jadi jawaban yang diberikan oleh Tasya tadi sudah sangat bagus. Jadi bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu bahasa Indonesia dan ada juga menggunakan bahasa Banjar. Tapi yang paling dominan adalah bahasa Banjar. Kelompok berapa Tasya? Kelompok 5. Ya, akan Ibu beri poin ya. Selanjutnya, Ibu akan merekap
poin dari kalian yang telah kalian lakukan hari ini ya. Jadi yang mendapat poin terbanyak adalah kelompok 2. Kepada perwakilan kelompok 2 bisa maju ke depan untuk mengambil reward dari ibu. Jadi ibu di sini ingin menarik kesimpulan dari pembelajaran yang telah kalian lakukan pada hari ini. Jadi Indonesia itu memiliki banyak pulau, dan di dalam pulau-pulau tersebut pasti memiliki perbedaan antara kebudayaan, suku, bahasa, agama, ras, dan kebiasaan. Terutama makanan khas juga sangat berbeda, tarian daerah, serta alat musik, serta kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat daerah tersebut. Tetapi Indonesia ini memiliki NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI ini membuat masyarakat Indonesia untuk tetap bersatu walaupun memiliki perbedaan. Misalkan perbedaan tarian yang telah kalian pelajari tadi kan, selanjutnya ada perbedaan bahasa, kebiasaan, makanan daerah, serta adat istiadat yang mereka gunakan. Misalkan ke adat istiadat Jawa dengan adat istiadat Banjar, Kalimantan Selatan itu pasti berbeda kan. Nah, tetapi masyarakat itu sangat saling memahami dan tidak adanya perselisihan gara-gara adat istiadat atau perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini tentang keberaneka-ragaman yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Buka buku di halaman 30. Itu kalian bisa mengerjakan di rumah bersama orang tua kalian. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa kumpulkan ke ibu. Nanti ibu akan cek pada pertemuan selanjutnya ya. Ya, tadi kan kita sudah belajar nih. Belajar tentang apa aja yuk? Yang pertama, tadi kalian sudah ada nonton video kan? Nonton video apa coba? Ya, video tentang gerakan-gerakan menari. Gerakan-gerakan menari apa aja sih yang tadi yang ada di video? Coba satu dari kalian sebutkan deh. Apa aja gerakan-gerakan menari itu? Ya, tepat sekali. Jangan lupa, gerakan-gerakan menari itu kalian tuh sudah belajar. Jadi nanti kalau bisa itu dipraktekkan gerakan-gerakan menari yang ada sudah tadi dipelajari, diingat juga. Terus setelah nonton video, tadi ada belajar apa? Belajar diskusi tentang keberagaman. Apa sih keberagaman itu tuh? Ada yang tahu? Ada yang ingat coba apa tadi tuh? Keberagaman. Tadi udah ada diskusi kan sama teman-temannya. Keberagaman itu apa? Terus bagaimana kalian menanggapi keberagaman itu? Ayo, salah dari kalian. Keberagaman itu berbeda-beda. Iya, benar. Jadi kan kita ini berbeda-beda. Kita tuh harus saling menghargai, harus saling menghormati dengan perbedaan-perbedaan. Contohnya nih, tadi kan misal menari, salah satu dari kalian ada yang bisa nari, terus punya tetangga juga bisa nari, tapi kalian tuh beda tariannya. Kalian bisanya tarian-tarian Banjar, tapi orang sebelah kalian atau tetangga kalian itu tuh bisanya tariannya tarian Sulawesi. Apakah kalian harus gak suka sama temannya, sama tetangganya itu? Gak boleh. Jadi kita harus saling menghargai. Oh, dia yang bisanya ini, kita bisa loh belajar dari dia. Aku mau belajar tarian Sulawesi sama kamu. Terus yang tetangga kamu juga bisa belajar tarian Banjar sama kamu.
Terus jangan lupa, kan tadi sudah ada keberagaman, kalian harus saling menghormati. Jangan jadikan keberagaman itu malah jadi perpecahan buat kalian. Jadikan keberagaman itu sebagai penyatu kalian. Kalian bisa diskusi masalah keberagaman kalian, perbedaan kalian. Terus misalkan yang ada yang beda warna kulitnya, jangan sama sekali kalian tidak menemaninya. Aku badannya putih, gak boleh membedakan sama yang kulitnya agak hitam, gak boleh. Kalian harus saling menghormati perbedaan itu. Ya, pelajaran hari ini harus selalu kalian ingat dan harus kalian terapkan ya di kehidupan kalian. Kayak tadi keberagaman itu, kalian harus saling menghormati. Teman sekolahnya jangan ada lagi yang berantem gara-gara kita beda nih, aku Banjar, kamu Jawa. Gak boleh membedakan. Terus setelah ini silakan salah satu dari kalian pimpin doa. Siapa ya? Budi, silakan pimpin baca doanya. Ya, setelah ibu ucapkan salam, silakan dari sebelah kanan ibu, silakan salaman sama ibu, tapi berurutan, jangan lupa berurutan, jangan saling dorong-dorongan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.